Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi menarik dan penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Nofri Afandi di Kabar Sumatera. Ya pemirsa, DPRD Kota Medan menggelar rapat kerja tahun 2021 dengan tema Bangkit Bersinergi dalam kolaborasi mewujudkan Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Rekor ini dibuka langsung oleh Wali Kota Medan, Bobi Afif Nasution. Rapat kerja DPRD Kota Medan tahun 2021 mengangkat tema Bangkit Bersinergi dalam kolaborasi mewujudkan Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sangat penting dalam menjalankan berbagai program pemerintah Kota Medan yang sudah ditetapkan. Karena itu, Bobi berharap DPRD Kota Medan dapat memberi dukungan agar program yang dibuat berjalan dengan baik. Rapat kerja DPRD Kota Medan tahun 2021 ini dilaksanakan selama 3 hari, mulai 7 hingga 9 November di Hotel Grand Mutiara, Kota Brastagi. Kepada Dewan, Bobi juga memohon maaf bila sampai saat ini Pemko Medan belum bisa menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat, seperti mengatasi persoalan banjir dan perbaikan infrastruktur. Namun begitu, Pemko Medan optimis untuk terus melakukan perbaikan dan pembenahan ke depannya. Ini yang paling penting untuk bisa sama-sama, baik eksekutif maupun legislatif, mengajak seluruh masyarakat dalam menjalankan program-program dari pemerintah Kota Medan, mensupport dan tentunya juga sekalian meninjau dan melihat bagaimana perjalanan dan perkembangan dari program-program pemerintah Kota Medan yang sudah ditetapkan. Tahunan kami akan merumuskan program dan rencana kerja DPRD Kota Medan untuk tahun 2022. Kami akan melakukan kolaborasi dalam merumuskan hal-hal yang bisa berkolaborasi dengan program-program yang tadi disampaikan oleh Pak Wali. Saya pikir ini semangat dari anggota Dewan kita semua, DPRD Kota Medan, untuk ikut mensukseskan program pembangunan. Dalam rapat kerja DPRD Kota Medan tahun 2021 ini, beberapa narasumber dihadirkan, di antaranya Mukjizat, Ditjen Bina Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri RI, Rozi Beni, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, dan Iwan Iswanto Hardi, perwakilan BPK RI. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Batubara memberikan bantuan door-to-door ke rumah warga di Desa Simpang Dolok, Kecamatan Datuk 50. Bantuan ini untuk membantu masyarakat di tengah pandemi. Lagi-lagi, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Batubara berbagi kepada warga kurang mampu di masa pandemi. Dengan bersinergi bersama pemerintah, Kadin memberikan bantuan kepada warga mendatangi dari rumah ke rumah warga di Desa Simpang Dolok, Kecamatan Datuk 50. Kedatangan tim Kadin berbagi yang diketuai Oka Faisal Abdul Jalil yang merupakan sosok pemimpin dermawan serta sahabat kaum duafa ini pun disambut antusias warga. Kadin berbagi merupakan kegiatan sosial rutin yang senantiasa hadir memberikan bantuan warga dengan berpindah-pindah lokasi desa yang didatangi. Selain memberi bantuan secara door-to-door, di hari yang sama Kadin berbagi juga meresmikan usaha pangkas gratis terhadap anak yatim maupun piatu di Desa Sukaraja, Kecamatan Air Putih, serta nantinya 40% dari hasil usaha pangkas tersebut disumbangkan ke warga kurang mampu dan anak yatim. Di tempat ini, Kadin bersama pemerintah juga memberi bantuan kepada warga sekitar yang kurang mampu dan menyantuni para anak yatim. Ya, hari ini kami tim Kadin berbagi tadi ke Desa Simpang Dolok, Kecamatan Datuk 50. Kita roadshow door-to-door dari Dusun 1 sampai Dusun 6 menyambangi warga tidak mampu, fakir miskin, kaum duafa. Kita juga ada tadi menyantuni warga yang sakit, anak yatim piatu, sintua juga, pendeta, pengetua adat di Desa Simpang Dolok. Berikutnya terakhir ini kita di Kecamatan Air Putih, Desa Sukaraja, meresmikan rumah pangkas gratis bagi anak yatim piatu. Hasilnya separuh, 40% atau 50% hasilnya kami bagikan kepada anak yatim dan kaum duafa. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Batubara berhasil menerima penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2021. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian dan dukungan terhadap kemajuan program keluarga berencana
dan Pengendalian Penduduk serta Kesejahteraan Keluarga. Pemerintah Kabupaten Batubara berhasil menerima penghargaan Manggala Karya Kencana tahun 2021 sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian dan dukungan terhadap kemajuan program keluarga berencana dan pengendalian penduduk serta kesejahteraan keluarga. Penyematan penghargaan Manggala Karya Rencana dilakukan oleh Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo kepada Bupati Batubara Zahir di Aula BKKBN Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Kamis 4 November lalu. Tanda penghargaan Manggala Karya Kencana diberikan oleh BKKBN Republik Indonesia kepada kepala daerah yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi dan mendukung program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta program Bangga Kencana yang dapat mewujudkan keluarga Indonesia yang berkualitas. Ya, alhamdulillah Kabupaten Batubara hari ini diundang oleh Kepala Badan BKKBN Republik Indonesia. Batubara dapat Manggala Karya Kencana ya terhadap pemberdayaan pengendalian penduduk keluarga berencana di Kabupaten Batubara. Nah ini kita berterima kasih kepada Bapak Kepala Badan, Bapak Presiden ya melalui Kementerian PMK yang memilih Batubara menjadi salah satu peserta yang mendapat penghargaan itu. Nah tentu ini menjadi sebuah pemicu kami di Kabupaten Batubara khususnya di Sumatera Utara untuk lebih memperhatikan bagaimana penurunan stunting di Kabupaten Batubara. Nanti kita ke depan juga menurut dari Bapak Kepala BKKBN RI ini akan direkrut lagi 3 orang kader-kader ya, yang ada kader pendamping ya, kader lain untuk mengurangi stunting di daerah. Dari Jakarta Utara, Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Batubara menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah di Aula Rumah Dinas Bupati Komplek Perumahan Inalum Tanjung Gading. Peringatan Maulid Nabi ini digelar dengan tema meneladani akhlak Rasulullah dalam membentuk kesolehan sosial di tengah pandemi COVID-19. Melalui peringatan ini, Bupati Batubara Zahir berharap perangkat daerah, organisasi, dan tokoh masyarakat dapat berbuat kebaikan dan peduli sesama di tengah kehidupan bermasyarakat. Ketua PD Aisyah Kabupaten Batubara yang terhormat. Dalam kesempatan tersebut, Bupati, Ketua TPPKK, dan Ketua DPRD Batubara memberikan bantuan uang kuliah kepada 7 peserta seni Qosidah tingkat Provinsi Sumatera Utara ke-25 tahun 2021. Serta pemberian tali asih kepada Ahmad Tantowi Siagian atas prestasinya pada seleksi Tilawatil Quran dan Hadis Nasional ke-26 tahun 2021. Ya, alhamdulillah kita pada Maulid tahun 2021 ini mengambil tema mentoladani ya akhlak Rasulullah dalam kesalehan sosial di masa pandemi COVID-19. Nah, artinya orang banyak taat, orang banyak saleh, tapi kesalehan sosial itu tidak muncul ya Ustaz ya. Nah, inilah kita tadi mendengarkan ceramah Ustaz agar kita bisa juga mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW di bidang kesalehan sosial itu harus muncul di masa-masa pandemi ini, terutama daerah Batubara, Sumatera Utara, dan Indonesia bahkan dunia yang dilanda pandemi COVID-19 harus muncul ya kesalehan sosial. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan. Sebagai bentuk perayaan kemenangan pada pemilu Kades, Kades terpilih di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, diarak dan diceburkan ke air. Inilah video viral di Kabupaten Oku Selatan. Salah seorang calon kepala desa yang terpilih pada pemilu Kades secara serentak digotong, diarak warga dan pendukungnya. Tak hanya itu, dalam video tersebut, sang calon kepala desa yang terpilih diceburkan ke air untuk dimandikan. Warga dan pendukungnya juga antusias mengikutinya, bahkan sebagian warga juga ikut menceburkan diri ke air bersama sang Kades. Arak-arakan dan penceburan ke air oleh warga terhadap Kades terpilih tersebut terjadi di Desa Rantau Nipis, Kecamatan Banding Agung.
Suherman yang merupakan calon kepala desa terpilih tersebut mengatakan bahwa kegiatan dalam video itu merupakan bentuk kegembiraan dan rasa syukur atas capaian kemenangan suara yang mereka raih pada pemilu Kades. Hal itu merupakan aksi spontanitas para tim pendukung dan warganya beberapa saat setelah melakukan penghitungan suara. Capaian hasil pemilihan yang diperoleh mencapai 708 suara lebih dari 900 pemilih atau mengungguli 2 calon lainnya. Itu merupakan tantangan baginya untuk menunjukkan kinerjanya lebih baik dari sebelumnya. Saat ini dirinya memasuki periode kedua untuk memimpin desa itu. Alhamdulillah pilihan kepala desa-desa Rantau Nipis untuk 2021-2027 Kecamatan Bening Agung Kabupaten Oku Selatan alhamdulillah selesai dengan kondusif, dan alhamdulillah kemenangan ini milik kita semua, milik masyarakat desa Rantau Nipis, dan kemenangan ini menjadi amanah dan tanggung jawab saya untuk lebih baik yang akan datang. Yang pasti kita berharap untuk kedepannya lebih baik lagi dari yang sebelumnya, lebih bisa meningkatkan kinerja dan layanan terhadap masyarakat. Pemilihan langsung kepala desa secara serentak di kabupaten itu diikuti sebanyak 73 desa yang tersebar di beberapa kecamatan untuk periode jabatan 2021-2027 mendatang. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Ratusan pelajar SMP Negeri 02 Muara II, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan menjalani vaksinasi jenis Sinovac di sekolahnya. Sebanyak 238 pelajar SMP Negeri 2 Kota Muara II, Oku Selatan menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama yang diselenggarakan pemerintah setempat bersama dengan pihak kepolisian Resort Oku Selatan di halaman sekolah pada Senin 1 November 2021 lalu. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendukung program pemerintah pusat melalui vaksinasi jemput bola yang menyasar sekolah-sekolah di Kabupaten Oku Selatan. Satu persatu siswa yang telah terdata diperiksa kondisi kesehatannya sebelum dilakukan penyuntikan. Vaksin Sinovac bagi pelajar ini diperuntukkan bagi siswa berusia 12 tahun ke atas dan sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua maupun wali siswa. Menurut Kepala SMP Negeri 2 Muara II, pihak sekolah sangat menyambut baik kegiatan vaksin jemput bola tersebut. Apalagi di tengah pembelajaran tatap muka yang telah dilaksanakan seperti saat ini. Diharapkan agar semua murid mendapatkan vaksin COVID-19 sehingga dapat terhindar dari penyebaran virus. Ada himbauan dari Polres ke Dinas Pendidikan, sehingga Dinas Pendidikan menyampaikan ke grup kami SMP, sehingga kami ditelepon oleh salah satu anggota dari Polres untuk mengadakan vaksin secara massal, sehingga kami menerima secara terbuka. Nah, sehingga menurut kami akan sangat lebih baik apabila dari Polres tim kesehatannya bisa jemput bola di SMP Negeri 2 Muara II. Harapan kami SMP ini bisa tervaksinasi secara keseluruhan sebagai tindak lanjut dari PTM. Nanti pada semester genap kalau bisa masuk 100%, tidak 50% seperti sekarang ini. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Ciptakan asahan yang religius dan berkarakter. Satuan Polisi Pamong Praja gelar giat razia penyakit masyarakat di beberapa hotel di Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Beberapa pasangan tanpa identitas ikatan suami istri pun terjaring dalam razia tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan terus menggencarkan razia penyakit masyarakat tersebut. Menjalankan visi misi pemerintah Kabupaten Asahan, masyarakat religius dan berkarakter. Razia ini dilakukan di semua hotel dan penginapan yang diduga sering dijadikan tempat pasangan bukan suami istri untuk berbuat maksiat. Hal inilah yang menyebabkan Satuan Pamong Praja terus gencar dalam menertibkan dan menjaga situasi agar berjalan sesuai visi misi pemerintah Kabupaten Asahan. Pada kesempatan ini kami sampaikan sampai saat ini ada 9 pasangan yang bukan suami istri yang terjaring, dan saat ini sudah kami serahkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Asahan untuk dilakukan pembinaan.
sekaligus dibikin pernyataan sehingga mereka kami berharap tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang bisa merusak norma dan akidah agama. Selanjutnya pasangan bukan suami istri tersebut didata petugas untuk diberi bimbingan dan arahan agar tidak melakukan perbuatannya kembali. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurung TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan tertibkan pasar buah di Jalan Teku Umar Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Lapak pedagang buah ini nantinya akan dipindahkan ke tempat yang lebih baik dan layak. Dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan menertibkan pasar buah di Jalan Teku Umar, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Penertiban pasar buah tersebut bertujuan agar para pedagang buah dapat menempati lapak baru yang layak dan sudah dipersiapkan pemerintah Kabupaten Asahan. Terlihat petugas Satuan Polisi Pamong Praja membongkar lapak pedagang pasar buah tersebut untuk ketertiban umum khususnya pengguna jalan di lokasi tersebut. Meski sebelumnya sempat terjadi keributan setelah dilakukan koordinasi secara humanis oleh petugas Satuan Pamong Praja, akhirnya pedagang buah merelakan lapak dagangannya dibongkar. Penerimaan pasar buah ini udah berapa lama sebenarnya udah lakukan sosialisasi sebelumnya? Kalau sosialisasi sudah lama, setahun lebih semenjak berdirinya dibangunnya pasar buah, kita sudah sosialisasi dengan mereka. Kita sudah kasih sosialisasi, kita sudah kasih surat permohonan, surat pernyataan untuk siap di lokasi. Berbagai macam pertemuan sudah dilakukan dengan pedagang. Hasilnya gimana, Pak? Ya hasilnya sebagian menerima, sebagian besar menerima. Ada juga segelintir orang yang tidak mau pindah. Tapi sebagian menerima kunci dan kita bagikan ke mereka semua. Selanjutnya lapak para pedagang buah ini akan dipindahkan ke tempat yang lebih layak di Pasar Buah Kisaran, di Jalan Panglima Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Jasa Menurung TV One mengabarkan. Pemirsa, dalam memperingati HUT kedua Partai Gelora, pengurus DPD Partai Gelora Kabupaten Karo dan Sumatera Utara menggelar bakti sosial di Kabupaten Karo. Beginilah kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan DPD Partai Gelora Kabupaten Karo dan pengurus Partai Gelora Sumatera Utara. Kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan dalam memperingati HUT Partai Gelora kedua. Kegiatan bakti sosial ini diawali dengan penyerahan paket sembako ke Yayasan Pesantren Hidayatullah Kecamatan Brastagi yang langsung diserahkan kepada pihak perwakilan yayasan dan puluhan santri pesantren. Kegiatan bakti sosial dilanjutkan dengan menyerahkan paket sembako di Panti Disabilitas Yayasan GBKP Desa Lingga, Kabupaten Karo. Dalam sambutannya, Ketua Partai Gelora Kabupaten Karo, Jasaya Ginting, dengan adanya bantuan sembako ini diharapkan bisa meringankan beban panti sosial ini di tengah pandemi COVID-19. Harapan kami DPD Gelora Kabupaten Karo, semoga apa yang kami lakukan ini aktivitas bergerak di bidang sosial kami akan lanjutkan terus, dan Kabupaten Karo berharap Partai Gelora ini sangat dahsyat di Kabupaten Karo ini, dan kami berharap ada calon-calon kami duduk di Dewan Kabupaten Karo. Semoga apa yang kami lakukan ini menjadi berkat bagi anak-anak kita di panti daerah Lingga ini. Dengan usia 2 tahun Partai Gelora ini, syukur kita atas dukungan masyarakat kerja keras teman-teman di daerah ini sudah hampir terpenuhi seluruh kabupaten kota se-Indonesia ini, sekitar 514 ya. Nah, dan hari ini apa yang dilakukan oleh teman-teman Partai Gelora Kabupaten Karo juga dalam rangka memperkenalkan sekaligus melaksanakan bakti sosial lah, kira-kira begitu, agar bermanfaat juga buat masyarakat kita. Dan tentu kegiatan ini bukan sekali ini aja harapan kita. Dari Kabupaten Karo, Irfan TV One mengabarkan. Sejumlah warga dari Desa Mbinalun, Kecamatan STTU JH, Kabupaten Pakpak Barat mendatangi kantor dinas pemerintahan desa.
Kedatangan warga dan beberapa calon kepala desa ini untuk memprotes penyelenggaraan pemilu Kades yang diduga merugikan para calon. Aksi protes puluhan warga Desa Binalun, Kecamatan STTUJH ke kantor Dinas Pemdes Kabupaten Pakpak Barat ini dilakukan setelah adanya informasi bahwa 3 calon kepala desa bukan merupakan warga Desa Binalun. Warga menduga pihak P2KD sengaja meluluskan beberapa calon kepala desa tersebut. Warga pun melakukan aksi protes. Bahkan aksi protes tersebut sempat tegang karena warga marah dikarenakan para calon kepala desa asli warga Desa Binalum diduga sengaja tidak diloloskan dalam proses verifikasi. Warga mengaku 3 calon kepala desa yang diloloskan pihak panitia tidak mereka kenal. Warga pun mengancam akan memboikot pemilihan kepala desa di desa mereka bila tahapan terus dilaksanakan. Kami merasa kecewa, kami selaku masyarakat, heran. Masa pemimpin kami dari desa lain, sementara putra-putra daerah kami pun banyak mencalonkan diri tapi nggak ada yang lolos. Sehingga saya sendirilah selaku masyarakat akan membekot pencalonan ini. Saya tidak mau memilih itu. Orangnya pun nggak tahu kita, Pak, mana tahu kita entah siapa kepala desa, kakek mana orangnya. Sementara itu menurut Kabid Pemdes pihaknya akan menerima aspirasi warga dan akan memanggil pihak P2KD Desa Binalun serta mengevaluasi Perbub 2021 yang dianggap warga penyebab terjadi permasalahan tersebut. Selama ini koordinasi P2KD kepada kami yang banyak yang dipertanyakan masalah-masalah aturan, tentu kami serahkan ke P2KD sesuai dengan yang dilaksanakan mereka itu sudah sesuai tahapan. Namun pada kondisi di lapangan ini ada dari warga kita juga dari Binalum yang mungkin mempertanyakan mengenai sesuatu kejanggalan di tahapan Pilkades. Namun semuanya itu kita akan konfirmasi ke P2KD agar tidak mengganggu proses pemilihan. Sebab proses itu tidak bisa lagi kita mundurkan. Dari Kabupaten Pakpak Barat, Sumatera Utara, Irfan TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang Harno Joyo memaparkan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2022. Hal ini disampaikan langsung dalam rapat paripurna ke-17 masa persidangan ketiga. Bertempat di gedung DPRD Kota Palembang, rapat paripurna ke-17 masa persidangan ketiga dengan agenda rencana anggaran daerah Palembang untuk tahun 2022 berlangsung pada Senin 1 November 2021. Dalam rapat yang dihadiri langsung oleh Ketua, Wakil Ketua, anggota DPRD Kota Palembang, Wali Kota dan Sekda Kota Palembang berlangsung secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Sebagian lagi diikuti peserta sidang dengan virtual. Wali Kota Palembang Harno Joyo menyampaikan nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2022. Pihak pemerintah Kota Palembang bersama DPRD sudah menandatangani nota kesepakatan prioritas anggaran sementara. Rencana yang disusun Wali Kota Palembang memperkirakan pendapatan daerah sebesar 3,8 triliun rupiah serta diimbangi dengan pengeluaran yang sama yaitu 3,8 triliun rupiah. Lebih rincinya, Harno Joyo memperkirakan pendapatan 3,84 triliun yang terdiri dari 1,3 triliun asli daerah, 2,08 triliun transfer, 400 miliar dari sumber lain dan pembelanjaan sebesar 3,81 triliun untuk mencakup 2,94 triliun biaya operasi, 617 miliar biaya moral, serta 248 miliar biaya tak terduga. Nah, kami berharap kepada Dewan yang terhormat untuk dapat membahas rancangan APBD tahun 2022 ini bersama tim anggaran pemerintah daerah kepada dinas-dinas terkait sehingga apa yang menjadi booster anggaran kita ini dapat kita realisasikan. Sudah kita sepakati bersama, angkanya turun. Estimasi kita di tahun 2021 itu 4,176 triliun. Apa kendalanya, Wak, yang mempengaruhi tentang turunnya APBD kita? Banyak faktor untuk APBD tahun 2022. Yang pertama itu pemulihan ekonomi baru. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, PT Banjarsari Pribumi membagikan ratusan paket sembako kepada ratusan warga. Ini merupakan salah satu program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada warga di sekitar perusahaan. Sebanyak 600 paket sembako dibagikan oleh perusahaan PT Banjarsari Pribumi kepada 3 desa yang berada di Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. 3 desa yang mendapat bantuan paket sembako diantaranya adalah Desa Banjarsari, Desa Arahan, dan Desa Gedung Agung.
Bantuan yang diberikan dibagi masing-masing 200 paket untuk tiap desa. Pembagian sembako ini merupakan salah satu program CSR bagi masyarakat sekitar yang masuk dalam ring perusahaan. Pembagian paket sembako juga menyasar kepada warga yang membutuhkan. Agar pembagian sembako ini lebih tepat sasaran, pihak perusahaan menyerahkan sepenuhnya pembagian sembako dengan kepala desa masing-masing. Tentu kita di sini tidak hanya ingin menambang saja, Pak. Tentunya kita ingin masyarakat di sekitar tambang juga ikut merasakan kehadiran perusahaan di lingkungan mereka, dan harapannya dengan bantuan ini tentunya bisa meringankan permasalahan masyarakat yang ada di sekitar tambang, dan insya Allah kedepannya kita akan terus memprogramkan kegiatan-kegiatan seperti ini, bahkan insya Allah mungkin lebih baik dan lebih banyak lagi, Pak. Kami dari pemerintah Desa Arahan, selama Kepala Desa Arahan, kami Warai Pemuda Sarjana Hukum memberi aplaus yang sebesar-besarnya dan terima kasih kepada pihak manajemen dari Banjarsari Pribumi yang telah peduli dalam bentuk sosial pemberian bantuan sembako yang pada hari ini kami terima sebanyak 200 paket, dan insya Allah kami akan salurkan bantuan paket ini ke pihak yang memang berhak untuk menerima. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan. Ratusan warga dari 12 desa Kecamatan Barumun Tengah di Padang Lawas, Sumatera Utara melakukan aksi unjuk rasa menuntut lahan mereka dikembalikan pihak perusahaan Sumatera Silva Lestari dikarenakan tidak adanya ganti rugi. Ratusan warga dari 12 desa Selasa 2 November lalu berunjuk rasa di Desa Ulu Gajah, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Masa berusaha masuk ke areal PT Sumatera Silva Lestari atau PT SSL, namun usaha warga ini akhirnya kandas setelah petugas kepolisian dari Polres Padang Lawas berhasil menghadang aksi mereka. Warga kesal karena perusahaan PT SSL masih terus menguasai dan menanami lahan mereka dengan tanaman akasia padahal belum ada ganti rugi sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya. Konflik antara warga dengan PT SSL di Kabupaten Padang Lawas ini sudah terjadi sejak masuknya PT SSL ke Padang Lawas sekitar tahun 2010 lalu. Warga menuding PT SSL arogan dan secara bertahap terus menguasai lahan warga tanpa adanya kesepakatan ganti rugi. Sebelumnya konflik sengketa lahan antara perusahaan PT SSL dengan warga sering terjadi, bahkan sempat bentrok. Akibatnya 1 orang karyawan perusahaan tewas dan 6 lainnya luka-luka. Warga meminta kepada pemerintah agar lahan masyarakat dikembalikan pihak perusahaan kepada masyarakat. Aksi demo warga ini sudah kerap terjadi, namun tidak ditanggapi serius dari perusahaan PT SSL dan pemerintah Kabupaten Padang Lawas maupun pemerintah pusat. Ya, yang pertama tuntutan kita adalah kita meminta kepada Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini juga Pemkab Kabupaten Padang Lawas, untuk bagaimana mengevaluasi rekomendasi yang sudah dikirimkan ke Kementerian Kehutanan terkait masalah izin konsesi PT SSL. Dan selanjutnya kami tegaskan bahwa kami meminta dengan segala hormat kepada Presiden segala yang berwenang dalam hal ini untuk mencabut izin konsesi PT SSL dari Kabupaten Palas, karena selama mereka menginjakkan kaki di Kabupaten Palas selalu ada konflik dan bahkan tragedi berdarah, apalagi di kalangan masyarakat. Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan belum mau memberikan keterangan terkait aksi konflik sengketa lahan antara perusahaan PT SSL dengan warga 12 desa di Kecamatan Barumun Tengah. Meski kontributor TV One telah mencoba konfirmasi ke humas perusahaan melalui telepon seluler dan WhatsApp, namun pihak perusahaan belum bersedia memberikan tanggapan. Dari Padang Lawas, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Pihak Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pengukuran lahan untuk menyelesaikan permasalahan lahan warga Desa Somor dan Desa Sungai Pasir, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dengan menggunakan drone, pihak Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan pengukuran di lokasi objek yang bersengketa dengan pihak perusahaan. Sebanyak 5 titik objek sengketa yang dilakukan pengukuran oleh pihak Pertanahan disaksikan oleh puluhan warga yang notabene pemilik lahan. Menurut Unapsin, pemilik lahan menjelaskan permasalahan ini sudah lama bergulir dan sudah ada mediasi dengan pihak perusahaan, namun tidak ada realisasi. Warga pun menyetop aktivitas perusahaan sebelum ada penyelesaian. Lahan kita sekeluarga besar termasuk di dalam HGU Sampurna.
sebanyak 504 hektar kurang lebih. Nah, terus kita ingin keluarkan. Sudah beberapa kali kita mediasi, ada di Kecamatan Cengal, ada di Kabupaten. Nah, sehingga tidak ada respon dari perusahaan. Dan terus perusahaan itu kemarin waktu meeting pertama sudah ada niat baiknya. Mau diukur sama-sama, dan terus mana yang mau diinklap, mana yang mau dijual. Nah, cuman sampai detik ini tidak terrealisasi. Setahu kami, seingat kami itu sudah beberapa kali kita upayakan mediasi yang dihadiri oleh Pak Unapsin dan kawan-kawan waktu itu untuk menyelesaikan persoalan ini, dan sudah sampai ke kabupaten. Tapi sampai sejak ini belum ada perkembangan yang signifikan untuk masalah ini. Kini warga berharap agar permasalahan ini segera dituntaskan karena sebelum tanahnya dilepas HGU oleh perusahaan, warga tidak bisa membuat sertifikat dan warga menuntut untuk dikembalikan. Selain dari 504 hektar lahan tersebut, HGU perusahaan juga termasuk perkampungan dan fasilitas umum lainnya seperti masjid, sekolah, bahkan pemakaman umum pun juga di-HGU-kan oleh pihak perusahaan. Dari Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, Berkat Arsyad TV One mengabarkan. Dua kelompok petani di Desa Paluh Kurau, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara nyaris bentrok. Kelompok petani yang habis masa sewa lahannya itu diduga mengancam petani lain yang bekerja. Para petani yang bekerja di lahan milik Perlindungan Simanjuntak diancam dan diteror, bahkan hingga bibit padi yang baru ditanam dihancurkan dengan diinjak-injak dan diberi racun oleh petani yang awalnya menyewa lahan tersebut. Dalam hal ini, Kepala Desa Paluh mengharapkan masyarakat menjadi damai dan tentram menjalani pekerjaan bersawah. Dalam kasus ini, Polres Pelabuhan Belawan sudah melakukan koordinasi dengan kedua belah pihak. Salah satu petani, Rosboru Tampu Bolon, mengatakan saat kerja di sawah, ia mendapatkan ancaman dari warga lain. Ia berharap pihak pemerintah segera menyelesaikan masalah ini agar mereka nyaman dalam mengerjakan sawah. Kami Pak sebagai pekerja, tukang tanam ini, kami sering dimaki-maki orang. Nah, kami dibawakan alat macam kelewang, tojo sawit, babat. Nah, jadi kami ini Pak, kami sebatas cuman pekerja, tapi kami penuh dengan caci makian orang. Slamet selaku Kepala Desa Paluh Kurau mengatakan dalam sengketa lahan sejumlah warga petani yang bukan warganya mengaku sebagai pemilik lahan. Namun saat diminta menunjukkan alas hak, hanya bisa memberikan alas hak di kawasan Karanggading atau desa tetangga yang tidak termasuk dalam lahan yang awalnya mereka sewa dan ingin dikuasai saat ini. Di dalam ada permasalahan, yaitu sengketa. Yaitu ada orang yang mengaku dia memiliki tanah di wilayah Desa Paluh Kurau, tetapi dasar alas haknya adalah Desa Karanggading. Nah, wilayah itu saya pastikan adalah Desa Paluh Kurau sesuai dengan SK Bupati, yaitu Bapak Amri Tambunan. Nah, di dalam hal ini memang juga baru-baru ini ada orang-orang yang menyewa, dia mengakui ingin memiliki, ya kalau nggak salah dia ingin memiliki, ingin menguasai, sehingga ada permasalahan-permasalahan yang timbul di situ. Para petani, pekerja, dan ahli waris berharap kasus sengketa lahan ini dapat segera selesai. Pasalnya, para pekerja selalu mendapat teror hingga ancaman yang membuat mereka terganggu. Dari Belawan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus TV One mengabarkan. PT Asuransi Allianz Life Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta melalui bisnis partner PT Asuransi Allianz Kantor Pemasaran Mandiri Pagar Alam memberikan klaim asuransi meninggal dunia kepada ahli waris almarhum M. Afiat Hoirun Anang. Bertempat di rumah almarhum M. Afiat Hoirun Anang, warga Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, pemberian klaim meninggal dunia langsung diberikan pihak Asuransi Allianz kepada ahli waris musibah. Manfaat klaim asuransi yang diterima ahli waris sebesar Rp203.122.074. Uang tersebut langsung diserahkan kepada istri almarhum melalui transfer ke rekening bank. Pemberian premi asuransi Allianz ini turut disaksikan oleh camat, lurah, dan puluhan nasabah asuransi Allianz Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Pembayaran klaim meninggal dunia baru pertama kali di Kabupaten Empat Lawang, khususnya Kecamatan Tebing Tinggi, untuk nasabah asuransi Allianz di Empat Lawang berjumlah 300 orang nasabah dengan jumlah mitra bisnis 50 orang lebih. Saya bisnis partner dari Allianz KPM Pagar Alam.
Di samping saya Ibu Sri Handayani dari Majelis KPM Pagar Alam juga. Dan di sebelah kiri Bapak Novel Gedadang, bisnis partner di Lahat, memberikan klaim meninggal dunia kepada Bapak almarhum M. Abdiat Khairul Anam, kepada ahli warisnya Ibu Meti. Adapun uang klaim sudah dicairkan lebih dulu di akhir Oktober 2021. Kepada Aelian kami ucapkan terima kasih ya, bahwasanya kalian benar-benar membantu kami selaku keluarga maupun ahli waris dengan adanya klaim yang bisa kami cairkan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Arwin Zatoni Saputra, TV One mengabarkan. Pemirsa, Wakil Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara, Atika Asmi Utami, dilantik menjadi Ketua Palang Merah Indonesia untuk Kabupaten Mandailing Natal. Ketua PMI Mandailing Natal, Atika Asmi Utami, Ketua Dewan Kehormatan PMI Eli Maharani Zafar Suheri, beserta pengurus PMI Mandailing Natal periode 2021 sampai 2026 dilantik langsung oleh Ketua PMI Provinsi Sumatera Utara Rahmat Syah di Gedung Serbaguna Mandailing Natal. Usai resmi menjabat sebagai Ketua PMI Mandailing Natal, Atika Asmi Utami memaparkan programnya 5 tahun ke depan. Selain akan memaksimalkan fungsi PMI sebagai relawan sosial, Atika berjanji akan menjadikan PMI Mandailing Natal swasembada darah. Untuk menunjang program ini, Ketua PMI Madinah yang juga Wakil Bupati Mandailing Natal ini langsung menjalin kerjasama dengan sejumlah ormas, OKP, pemerintah, TNI, Polri, dan berbagai organisasi profesi sebagai pendonor tetap untuk PMI Mandailing Natal. MOU kita dengan beberapa organisasi, beberapa mitra kita, nanti kita akan adakan donor darah reguler yang memastikan stok di Mandailing Natal, stok darah cukup. Apabila tetangga perlu, di sini kita pinggirkan ego-ego. Apabila misalnya contoh kabupaten tetangga atau kota perlu, ya kita siap antar, kita siap berkoordinasi. Programnya adalah murni kemanusiaan. Sangat banyak, ada OKP, ada Pemda, ada beberapa dari Gamki, ada Persatuan Dokter, IBI, Dokter Gigi, sangat banyak di sana tadi. Artinya kita akan lakukan reguler sekali 3 bulan donor darah dari tiap-tiap yang kita Usai dilantik, Ketua PMI Mandailing Natal bersama pengurus PMI Provinsi Sumatera Utara meninjau markas PMI Mandailing Natal yang terbengkalai di kawasan Rumah Sakit Umum Panyabungan. Dari Mandailing Natal, Romulo Siregar, TV One mengabarkan. Aspal jalan provinsi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan diduga dikerjakan asal jadi dan kembali amblas, padahal akses jalan ini baru saja diperbaiki. Aspal badan jalan provinsi yang amblas ini berada di ruas jalan antara Desa Watas menuju Desa Muara Sindang, Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Oku Selatan. Meski baru dalam hitungan bulan dibangun, dengan menggunakan anggaran miliaran dari APBD Provinsi tahun 2021, jalan kembali mengalami kerusakan. Buruknya kualitas material proyek diduga menjadi kerusakan badan jalan di ruas itu. Selain titik ini, aspal bergelombang dan tidak rata memicu rawan kecelakaan. Aspal jalan provinsi yang amblas ini sekitar 1,5 meter dan berada persis di bibir jurang yang dalamnya mencapai ratusan meter. Kondisi kerusakan jalan tersebut tentu sangat disayangkan oleh warga dan pengguna jalan karena jalan itu baru saja diperbaiki. Selain itu, di lokasi jalan tersebut juga membahayakan pengendara. Di sini mau keringke jalannya. Oh itu, ini kan baru dibangun Pak? Oh, baru dibangun, ini nala. Nah, ini rusak lagi ya? Rusak lagi. Ini sudah berapa lama ini bangun ya? Hah? Sudah berapa lama bangun ini? Ada sebulan? Sekitar sebulan lah. Sebulan. Ya. Sudah itu ini. Kalau melintas itu gimana itu? Hah? Takut atau gimana kalau lewat sini? Takut tak lewat sini maksudnya? Takut masuk jurang ya? Takut masuk jurang. Oh, takut tergerus ya? Oh, kan jalan ini sebenarnya ini nih kan di ini kan lemah ngambil di sini. Dahat kaki jalan jangan ngikut sini nih kan ini jurang. Ini kira-kira di Sprewisan ke sini kan. Mana mau tembakan ke sini sebelah, pisan boleh. Masuk ke jurang bawah sana ya. Bahaya Pak ya? Bahaya ya? Bahaya. Amblasnya aspal jalan ini serta banyak titik aspal yang bergelombang diduga buruknya sistem perencanaan, kurang pengawasan dan kualitas material proyek sehingga mudah terjadi kerusakan.
Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara atau Pusenar Hanut melakukan uji coba rudal Starstreak di Batalion Arhanut 11 WBY Binjai, Sumatera Utara. Kegiatan ini guna mendukung kekuatan pertahanan NKRI melalui pertahanan udara. Tim Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara atau Pusenar Hanut TNI Angkatan Darat melaksanakan kegiatan Sistem Integration Test Rudal Starstreak System di Batalion Arhanut 11 WBY Binjai, Sumatera Utara. Sebanyak 12 unit alutsista rudal Starstreak milik Arhanut dilakukan uji coba di Desa Namuru Bejulu, Kabupaten Deli Serdang pada jarak 7 km dari Batalion Arhanut 11. Kegiatan uji coba alutsista Arhanut rudal Starstreak bertujuan untuk mengetahui kemampuan operasi secara interoperability antara radar, alat kendali, tembak, dan firing unit. Alutsista ini memiliki spesifikasi sistem rudal Starstreak pada jarak maksimum rudal 7 km, serta rudal Starstreak menggunakan sistem laser guided dan kecanggihan rudal Starstreak memiliki kemampuan dalam pengoperasiannya yang berfungsi untuk mendeteksi sasaran ancaman. Kasubdit Siapsat dan Alutsista Pusenar Hanut Kolonel ARHM Desi Arianto mengatakan, alutsista ini berasal dari Inggris bernama rudal Starstreak. Alutsista ini khusus untuk pertahanan udara dan didukung dengan radar yang bisa menangkap semua sasaran udara guna melindungi seluruh objek vital. Alutsista yang kita beli ini asalnya adalah dari Inggris. Nama alutsista ini adalah Starstreak. Ini adalah alutsista khusus untuk pertahanan udara. Kalau pertahanan udara, maka di dalam alutsista tersebut dia harus ada sistem radar yang kita lihat di belakang ini. Ini radar untuk menangkap semua sasaran udara yang terbang di atas kita. Nanti sama radar ini diklasifikasikan mana yang musuh, mana yang kawan. Data yang lawan kemudian dikirim ke satuan tembak. Kalau nanti teman-teman bisa lihat di sana ada satuan tembak, ini ada MMS, ini adalah rudal. Inilah yang mereka akan menghancurkan sasaran udara yang sudah dipilih oleh radar tadi. Jadi ini adalah sistem pertahanan udara yang dimiliki oleh Angkatan Darat untuk melindungi objek vital, satuan manuver, dan yang lain-lain. Alutsista rudal Starstreak ini telah memiliki teknologi canggih dari 3 negara, yakni radar dari Prancis, senjata dari Inggris, dan kendaraan Femtech dari Jerman. Nantinya alutsista rudal Starstreak akan diserahkan di 8 batalion Arhanut di seluruh Indonesia. Salah satunya batalion yang akan menerima alutsista canggih ini adalah Batalion Arhanut 11 Wira Buana Yuda. Dari Binjai, Sumatera Utara, Jul Fahmi, Dodi Kurniawan, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Jangan lupa perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvonnews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.